Halo, selamat pagi saudara. Apa kabar Anda pagi ini? Senang sekali saya Panca Rizky dapat kembali menyapa Anda dalam program Sapa Sulsel di Kompas TV Independen Terpercaya. Seperti biasa, kami akan kembali menghadirkan sebuah perbincangan dan informasi yang inspiratif dan juga menarik untuk mengisi ruang informasi Anda hari ini. Namun kembali kami ingatkan sebelumnya Anda pemirsa Sapa Sulsel untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda beraktivitas guna mencegah penularan COVID-19. Nah, saudara, pemerintah Kota Makassar melakukan percepatan transformasi digital sebagai upaya memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Dinas Komunikasi dan Informatika Makassar akan melakukan berbagai upaya dalam mewujudkan era digital. Kabarnya juga akan ada inovasi dengan sebuah aplikasi nantinya. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan bahas bersama Bapak Mahyudin, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Selamat datang di Kompas TV. Ya, selamat. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak. Baik, sehat ya, Pak? Ya. Baik. Pak, transformasi digital, kita tahu ini adalah agenda nasional ya, Pak? Ya. Benar. Di Makassar ini sendiri sudah mulai sejak tahun 2014. Ya. Dari pandangan Bapak, kemudian transformasi digital di Kota Makassar ini sejauh apa, Pak, perkembangannya? Ya. Perkembangan transformasi digital di Kota Makassar ini sejak tahun 2014, yang mana Kota Makassar masuk salah satu kota 100 kota smart city di Indonesia. Geliat transformasi digital itu agak kelihatan meningkat. Baik. Ya, meningkat dengan banyaknya kegiatan-kegiatan masyarakat atau hal-hal yang di masyarakat lakukan menggunakan teknologi digital yang ada sekarang. Baik. Nah, kalau di Kota Makassar sendiri ini penerapannya seperti apa, Pak? Ya, penerapan transformasi digital yang dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar dalam hal ini dalam lingkup pemerintah sendiri ada kegiatan-kegiatan yang bersifat bahwa pelayanan yang menggunakan masyarakat itu menggunakan aplikasi untuk bagaimana masyarakat bisa terlayani. Baik. Sejauh ini aplikasi-aplikasi apa aja yang udah ada? Aplikasi-aplikasi yang ada di pemerintah kota, ya ada di Dinas Catatan Sipil, contohnya seperti Kucataki. Baik. Yang kedua ada beberapa aplikasi di DPRD untuk melapor, masyarakat melapor, dan beberapa lagi aplikasi di SKPD yang terkait. Baik. Ya. Nah, Pak, kalau peran Diskominfo sendiri di Kota Makassar dalam melakukan percepatan transformasi digital ini, langkah konkret yang Bapak lakukan sendiri seperti apa? Langkah konkret yang kami lakukan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar adalah dengan bagaimana setiap SKPD yang ada di lingkup pemerintah Kota Makassar ini mempermudah layanan kepada masyarakat itu dengan menggunakan digitalisasi, ya, dengan menggunakan aplikasi yang ada. Nah, beberapa aplikasi yang sudah diterapkan oleh pemerintah Kota Makassar, baik itu yang tergabung dari pemerintah pusat, ini harus digunakan oleh SKPD yang terkait. Ya, dengan adanya aplikasi ini tentunya akan lebih memudahkan masyarakat untuk dilayani. Nah, Pak, dari 2014 hingga sekarang transformasi digital sudah masuk di Makassar sampai sejauh ini. Sejauh ini Bapak melihat ada kendala apa sih, Pak, dalam transformasi digital kalau di Kota Makassar sendiri? Ya, yang kami perhatikan dari transformasi digital yang ada di Kota Makassar, ya bagaimana penggunaan digitalisasi oleh masyarakat. Baik. Ya, itu kalau digitalisasi itu digunakan untuk hal yang positif, ya pasti akan menjadi positif. Baik. Ya, kalau digunakan ke hal yang negatif, pasti akan menjadi hal yang negatif. Kendala-kendala ini kami dari Dinas Kominfo Kota Makassar harus meminimalisir terjadinya penggunaan digitalisasi yang tidak sesuai pada tempatnya. Baik. Ya. Nah, Pak, ini kan kalau di masyarakat Kota Makassar sendiri belum semuanya nih kesentuh gadget. Katakanlah ketika kemarin pembelajaran dari rumah, banyak orang tua yang mengeluh akhirnya karena masih keterbatasan dengan teknologi dan juga gadget. Nah, ini Bapak melihatnya bagaimana, Pak? Sementara ini transformasi digital sudah mau dipercepat, tapi masih ada masyarakat yang akhirnya masih belum tersentuh gadget, katakanlah seperti itu. Itu bagaimana Bapak mengatasinya, Pak? Ya, memang pengadaan fasilitas untuk dalam hal bertransformasi di dalam digital itu menjadi kewajiban dari masyarakat itu sendiri. Baik. Kenapa? Karena pengadaan hal-hal yang bersifat seperti gadget, laptop dan
peralatan lain yang berhubung dengan digital itu kan untuk mempermudah. Nah, dengan adanya pembelajaran melalui yang kita istilahkan online, pembelajaran online yang melalui dari jaringan atau dalam jaringan, ini memaksakan kepada masyarakat untuk bagaimana bisa mengadakan peralatan tersebut untuk menunjang dari bagaimana anaknya atau keluarganya bisa belajar dari rumah melalui gadget tersebut. Nah, kami dari pemerintah Kota Makassar dalam hal ini untuk penyiapan fasilitasi ya karena jumlahnya besar ya, masyarakat ya, kami terbatas juga untuk menyiapkan fasilitas dalam hal gadget dan hal-hal atau seperti laptop dan lain-lain itu kendala juga bagi kami. Ya. Baik. Tapi kalau dari mengedukasi masyarakat sendiri, ada tidak langkah yang dilakukan Diskominfo? Langkah yang kami lakukan Diskominfo dalam bagaimana masyarakat menggunakan digitalisasi, salah satu langkah konkret kami dengan menyiapkan titik wifi gratis di lokasi-lokasi publik atau lokasi umum yang ada di wilayah Kota Makassar ini. Baik. Yang mana dengan adanya wifi gratis ini masyarakat bisa mudah mengakses, mudah mengakses internet, mudah mengakses jaringan tersebut untuk bisa menggunakan. Ya, menggunakan. Nah Pak, kalau kemajuan Kota Makassar sendiri dalam transformasi digital itu sekitar berapa persen sih yang Bapak lihat dari semua SKPD? Untuk Kota Makassar sendiri dari semua SKPD kami lihat ada peningkatan yang sangat signifikan dalam hal penerapan digitalisasi, ya. Karena kami melihat beberapa hal-hal yang ingin untuk mempercepat kerja atau kinerja dari SKPD sendiri itu, ya harus melalui beberapa aplikasi. Seperti sekarang juga kami di pemerintah Kota Makassar sejak tahun 2020, ya dalam hal absen itu harus sudah menggunakan absen digital. Baik. Oh, ya. Yang kalau tidak salah namanya Eni aja iya, itu ya. Benar, Eni aja. Oke. Ya, ini merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh BKPSMD Kota Makassar untuk mempermudah atau lebih mendisiplinkan pegawai dalam pelaksanaan tugas. Baik. Nah, Pak, kalau dari tadi kita ngomongin percepatan, berarti ada target dong. Ya. Nah, ini targetnya kapan, Pak? Target kami untuk penerapan digitalisasi dalam wilayah Kota Makassar itu target kami ya sekitar 2024-2023. Baik. Kabarnya ada aplikasi nih Pak yang bakalan di-launching. Ini apa ini Pak? Nah, ya kami rencananya sementara menyusun platform untuk bagaimana aplikasi ini mempermudah masyarakat. Ya, namanya aplikasi Super Apps. Oke. Kenapa ini aplikasi? Kami menghimpun semua aplikasi yang ada dalam pemerintah Kota Makassar, SKPD yang ada dalam pemerintah Kota Makassar, kami menghimpun aplikasi ini sehingga masyarakat kalau ingin mengakses aplikasi itu cuma melalui satu aplikasi, bisa mengakses beberapa aplikasi yang ada dalam layanan pemerintah Kota Makassar. Dan masyarakat bisa memilih, ya bisa memilih layanan apa yang bisa mereka terima, layanan apa yang mereka ingin dilayani melalui aplikasi tersebut. Baik, berarti kalau saya lihat sistemnya jadi terpadu seperti itu ya Pak? Terpadu ya. Kami membuat ini terintegrasi antar SKPD yang terkait. Baik, menarik sekali perbincangan kami bersama Pak Mahyudin, namun untuk lebih jelasnya kami akan bahas seusai jeda. Jadi tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Anda kembali menyaksikan Sapa Sulsel, masih bersama saya Panca Rizky dan juga Pak Mahyudin, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar. Nah Pak, tadi kita sudah berbicara mengenai aplikasi yang akan di-launching nanti, yaitu aplikasi yang akan menjadi layanan terpadu begitu ya, di basis digital Kota Makassar. Nah ini berbicara tentang aplikasinya ini sudah ada nama Pak? Aplikasinya kami baru istilahkan Super Apps. Super Apps tadi, oke. Dan mungkin nanti kami akan kembangkan kira-kira yang bersifat lebih lokal begitu bahasanya. Ke masyarakat lebih familiar.
Oke, berarti yang tadi saya tangkap Super Apps ini masih berupa platform gitu ya. Nanti aplikasinya masih akan dikembangkan lagi, seperti itu. Oke, nah ini targetnya nanti akan disasar kapan nih Pak? Kami usahakan targetnya ini di 2023, 2022 ini bisa. Sementara kami mengembangkan, kami lihat dulu aplikasi apa yang bisa terintegrasi dengan beberapa aplikasi, sehingga dan layanan apa yang akan diakses oleh masyarakat. Ya, karena kan ada beberapa aplikasi yang ada di SKPD itu tidak langsung bersentuhan kepada masyarakat. Tetapi ada beberapa aplikasi yang ada di SKPD ini bersentuhan dengan masyarakat. Ya, seperti e-lapor, terus seperti Jamma yang ada di DPR, ya, seperti Kucataki yang ada di Dukcapil, ya, dan aplikasi-aplikasi lain yang betul-betul mempermudah masyarakat untuk dilayani. Baik, tapi kan kalau kita berbicara tentang layanan masyarakat itu kan skalanya besar banget ya Pak. Dan di sini yang saya lihat bahwa aplikasi ini merupakan layanan terpadu dari beberapa SKPD yang juga besar banget berarti. Nah ini kan banyak masyarakat yang akhirnya meragukan gitu bahwa nanti kalau dari aplikasi saya telat lagi dilayaninya atau harus punya daftar tunggu lagi. Akhirnya banyak yang masih berpikiran konvensional gitu untuk datang langsung seperti itu. Nah ini bagaimana Bapak mengantisipasinya Pak? Ya, kan mengantisipasi namanya pelayanan digital itu berarti pelayanan yang terstruktur. Baik. Ya, dan pelayanan ini pasti masuk dalam daftar yang akan dilayani. Ya, sebenarnya ini lebih memberikan jaminan ya apabila melalui pelayanan digital. Kenapa? Karena ada bukti masyarakat ingin dilayani dan jelas itu yang mau dilayani itu siapa. Baik. Nah, ini adalah memberikan kejelasan kepada masyarakat dalam mengakses layanan tersebut. Baik. Ya. Berarti ada jaminan ya dari Bapak bahwa masyarakat layanannya pasti akan ditanggapi gitu. Karena pengaduannya mereka nanti akan masuk dalam aplikasi ini, tentu ada persyaratan-persyaratan yang mereka harus lampirkan. Baik. Ya, pasti harus warga Kota Makassar karena akan dilayani di Kota Makassar. Betul. Ya, pasti harus memperlihatkan bukti bahwa dia adalah warga Kota Makassar, paling tidak terintegrasi dengan data kependudukan dari warga Kota Makassar. Baik. Ya. Pak, dengar-dengar akan ada ini juga NTPD dan juga Marfek. Ya. Itu apa itu Pak? NTPD itu adalah nomor telepon panggil darurat. Baik. Ini adalah nomor telepon yang sudah ada dikeluarkan oleh pemerintah Kota Makassar pada periode pertama dari Bapak Insinyur Muhammad Rahman dan Pemanto waktu menjabat wali kota. Periode pertama beliau. Ini sudah keluar memberikan merupakan salah satu nomor telepon panggil darurat yang memberikan pelayanan kepada masyarakat kalau masyarakat berada dalam posisi emergensi. Baik. Ya, contohnya seperti masyarakat itu ada kebakaran di sekitar atau rumahnya terbakar. Ya, dia menelpon 112, maka 112 akan langsung menghubungkan kepada Dinas Pemadam Kebakaran. Baik. Ya, terus ada warga yang ingin mendapat pelayanan kesehatan di rumah. Ya, menelpon 112, maka 112 akan menghubungi home care sesuai dengan alamat dari si penelpon tersebut. Ya, yang gitu seumpama ada pohon tumbang, terus ada lampu jalan yang mati, atau ada hal-hal yang ini ingin dikoordinasikan atau disampaikan pelayanan, mengeluhkan pelayanan yang mereka peroleh, itu bisa dikeluhkan melalui 112. Semua itu akan diakomodir oleh layanan 112. Layanan 112. Baik, menarik sekali. Terus kalau yang ini Pak, yang Marfek itu gimana? Marfek itu merupakan Makassar Ekonomi Virtual. Ini nanti akan dikembangkan oleh pemerintah kota untuk menghimpun semua startup yang ada di Kota Makassar. Baik. Ya, dan ini nantinya UMKM yang ada di Kota Makassar ini akan terhimpun dalam Marfek ini. Baik. Ya, ini juga salah satu program dari program unggulan dari Bapak Wali Kota Makassar. Oke. Nah Pak, ini kan berarti Marfek ini kalau saya lihat dia seperti e-commerce bukan sih? Ya. E-commerce seperti itu. Dia seperti yang menghubungkan antara pembeli dengan
pedagangnya. Ya. Baik. Nah, dan lalu, pemerintah berada di tengah-tengah tersebut. Baik. Yang ngatur. Berarti kalau misalnya kita bertolak dari model-model e-commerce yang lain, itu kan mereka sebagai pihak ketiga, yang mana mereka menghubungkan tetapi juga menjamin seperti itu. Barangnya nyampe dulu, lalu uangnya diteruskan. Itu mekanisme keamanannya seperti apa, Pak? Mekanisme keamanan ini pemerintah yang menjamin. Baik. Pemerintah memberikan jaminan kepada UMKM ini untuk menghasilkan. Pemerintah yang menjamin dan memberikan dia juga bukan cuma menjamin, tetapi memberikan pelatihan dalam bentuk inkubator di masing-masing startup ini. Baik. Nah, dengan ada jaminan seperti ini, otomatis masyarakat yang ingin membeli barang ini tahu kualitas dari barang tersebut. Baik, berarti ada jaminan keamanan juga ya. Jadi pemirsa Sapa Sulsel tidak perlu takut gitu untuk menggunakan aplikasi atau platform dari pemerintah Kota Makassar. Baik. Nah, Pak, kita kembali nih ke transformasi digital. Kan transformasi digital itu kendala yang paling besar dihadapi selalu adalah hoax, seperti itu ya. Saya pernah baca itu di satu artikel, Bapak memberikan pernyataan bahwa hoax itu masih menjadi masalah utama begitu. Nah, langkah Diskominfo untuk mengatasi hoax itu seperti apa, Pak? Sekarang? Langkah kami dari Dinas Kominfo dalam hal meminimalisir terjadinya hoax, pertama kami sudah menghimbau setiap staf yang ada khusus membidangi melihat semua berita-berita yang terjadi di Kota Makassar ini. Baik itu yang ada di media sosial maupun ada di media-media lainnya. Dengan melihat berita ini, kami menyampaikan bahwa setiap berita yang disebar melalui masyarakat kepada masyarakat ini kita pelajari dulu. Baik. Ya, kita pelajari dulu berita tersebut benar atau tidak. Baik. Yang kedua, setelah kita pelajari, kita analisa. Apabila berita itu tidak benar, maka kami sebagai selaku Dinas Kominfo ini memberikan semacam pemberitahuan bahwa informasi ini adalah informasi yang disinformasi atau informasi yang hoax. Baik. Ya, seperti itu. Seperti itu. Jadi berarti diakomodir juga sama layanan 112 yang tadi, Pak? Ya. Diakomodir juga layanan 112. Baik. Karena banyak memang yang beredar di masyarakat bahwa informasi yang sampai ke masyarakat itu masyarakat juga langsung menerima. Betul. Iya. Tanpa ada konfirmasi yang jelas. Kecenderungan gitu ya? masyarakat itu begitu informasi masuk di handphonenya melalui medsosnya, begitu dia lihat, langsung meneruskan. Baik. Iya. Betul. Tanpa dia harus periksa dulu. Dia harus analisa dulu benar atau tidak. Terus kalau sudah benar, apakah kalau saya menyebarkan ini berita membawa manfaat atau tidak, atau malah membuat perpecahan, itu harus. Baik. Ya, jadi kami minta kepada masyarakat dalam hal penyebaran berita hoax ini di tengah masyarakat, kita ambil prinsip saring dulu baru sharing. Saring sebelum sharing. Iya. Baik. Nah, Pak, terakhir nih, harapan Bapak terhadap perkembangan transformasi digital di Kota Makassar? Ya, harapan kami dengan transformasi digital di Kota Makassar ini akan memberikan kemudahan, ya, kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses informasi, untuk mengakses pelayanan yang lebih baik. Ya, itu harapan kami dengan adanya digitalisasi ini. Dan kami juga harapkan dengan adanya digitalisasi ini, masyarakat bisa memanfaatkan untuk hal-hal yang bersifat positif. Baik. Ya, yang bisa meningkatkan kesejahteraannya, yang bisa meningkatkan taraf hidupnya, dan bisa membawa kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Baik, berarti himbauannya mungkin ke masyarakat adalah ketika menerima informasi atau memanfaatkan teknologi itu saring dulu sebelum sharing gitu harus ya. Harus bijak kita menggunakan informasi. Bijak menggunakan informasi. Menarik sekali perbincangan kami bersama Pak Mahyudin, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar. Terima kasih banyak Pak sudah berkunjung di Kompas TV Makassar. Kami tutup Sapa Sulsel sampai di sini saudara. Tetap saksikan Kompas TV, independen, terpercaya, karena saat lagi masih akan hadir berbagai program menarik lainnya. Saya Panca Rizky bersama seluruh rekan yang bertugas pamit undur diri, dan kami terus mengingatkan Anda pemirsa Kompas TV untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda beraktivitas guna mencegah penularan COVID-19. Selamat pagi, sampai jumpa.